Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Buka ya. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para jamaah, para sesepuh, asatiz yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya diminta Pak Aceng Ustadz Aceng beberapa kali baru bisa kesampaian. Baik, Bapak sekalian, saya 3 hari kemarin itu jalan-jalan ke Cirebon itu ya, sama teman-teman, lihat-lihat pesantren di sana. Dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kemarin. Nah, pertama yang kami kunjungi itu ini. Nah, pusat karantina tahfiz Al-Quran di Kuningan. Metode Yadain. Ustadz Makmun, Ustadz Ahsan, apa tuh yang pimpinan yayasannya. Jadi di sana itu ada yang 2 minggu tuh hafal 30 juz. Ada yang 3 minggu. Kalau sebulan itu hampir banyak yang sebulan. Sebulan 30 hari itu hafal 30 juz. Kemudian yang mutqin gitu ya, yang benar-benar itqon, yang benar-benar nancep itu 3 bulan, Pak. 3 bulan di situ tuh udah hafalan 30 juznya udah mantap. Berdiri itu 7 tahun lalu, 2013. Sekarang sudah yang lulusan situ yang hafal Quran itu 11.300-an alumninya. Cepat. Apa? Rata-rata itu SMP, SMA sama kuliah. Iya. Lansia ada, Pak? Ada. Ya. Jadi ada yang dari Kalimantan, dari Makassar, ada dari Jambi, Sumatera, macam-macam. Nah, itu ada diceritakan oleh ustadznya itu. Ada nenek-nenek lah ngantar cucunya situ dari Kalimantan. Niatnya itu cucunya ingin menghafal Quran. Nah, karena ditungguin di situ, kata ustadznya di sana, udah sekalian aja neneknya itu. Jadi neneknya itu 1 bulan di situ hafal 30 juz, Pak. Jadi dia Quran itu nyetak sendiri, Ustaz Imam. Ya, Al-Quran metode Yadain itu. Jadi pertama datang ke sana itu dipahamkan dulu ini apa? Hakikat Al-Quran itu apa, ya? Kandungan Al-Quran itu apa? Kenapa kita menghafal dan mentadaburi Al-Quran? Itu kan disampaikan ayat-ayat, hadis-hadis kemuliaan orang yang mempelajari Al-Quran. Khairun nasi man ta'allama khairukum gitu ya. Man ta'allamal Quran wa 'allamah. Dan seterusnya. Ayat-ayat yang orang menghafal Quran tuh yafrah gitu ya. Falyafrahu gitu ya. Senang, gembira gitu. Jadi itu di sana metodenya gembira gitu, senang gitu. Ngapalnya sambil ngayun pakai ayunan gitu ya, di kolam renang gitu. Di taman-taman gitu. Nah, pertama itu metodenya tangan kanan. Jadi Al-Quran itu isinya kebaikan, nilai-nilai kebaikan, cerita kisah-kisah tentang kebaikan, macam-macam. Itu sebutnya kanan.
Nanti tentang setan, tentang neraka, tentang yang keburukan-keburukan itu di kiri. Nah, kemudian setiap kata dalam ayat mulai Al-Fatihah itu, mulai Bismillahirrahmanirrahim, itu diberi arti supaya yang ngapal ini paham isinya. Jadi misalnya Bismillah itu dengan nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Begitu ke bawahnya ketemu lagi Ar-Rahman, tidak diterjemahkan lagi. Ketemu lagi Ar-Rahim, tidak diterjemahkan lagi. Jadi kata beliau begini, Al-Quran itu isinya sekitar 770-an ribu kata. Tapi yang benar-benar asli tidak terulang itu hanya sekitar 6 ribuan. Sisanya itu pengulangan-pengulangan. Baik pengulangan kata maupun pengulangan kalimat ayat gitu ya. Nah, jadi makin sekian surah ke sini itu sudah mulai polos tuh isi lembaran itu, nggak ada arti lagi. Itu artinya dia sudah paham, sudah tahu artinya itu. Ini makin ke belakang itu makin polos, Pak. Jarang sudah ketemu kata-kata yang nggak pernah dia ketemu ya. Kata-kata asing apa yang belum dia ketemu tuh. Makin ke ujung itu makin sudah pernah ketemu kata-kata itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, di sisi kanan Al-Qur'annya itu ada petunjuk-petunjuk ya, awal ayat gitu ya. Atau kata kunci keyword, sehingga anak-anak itu ingat dia. Itu halaman sekian sebelah pojok atas misalnya, seperti Ustadz Adi Hidayat gitulah. Letaknya ya tahu gitu, hafal gitu. Nah, baris keberapa nanti ingat dia. Nah, jadi itu yang diceritakan, metode yadain kanan kiri gitu ya. Kemudian paham artinya. Kemudian ayat-ayat berkaitan itu dikasih di bawahnya ada catatannya. Nah, setiap anak itu pegang Al-Quran sendiri. Kemudian sistemnya halaqah. Nah, halaqah itu satu muhafiz namanya satu. Nah, kadang-kadang ada yang nyebutnya mursyid ya. Mereka sebutnya muhafiz. Satu guru tahfiznya itu 10 orang atau maksimal 13 orang. Nah, jadi anak-anak tuh punya sendiri Quran. Nanti dia bawa pensil. Begitu dia setoran hafalan, gurunya muhafiznya tuh menyimak. Nah, kalau ada dia kurang ditandain pakai pensil. Tandain. Nah, habis itu kasih lagi ke anaknya. Kamu yang ditandain pensil itu diulang lagi gitu. Misalnya 10 menit gitu. 15 menit, habis itu dia setor lagi gitu. Nah, jadi bangun itu jam 3 subuh, nanti salat tahajud, itu kegiatan hariannya, salat tahajud, lalu setoran, langsung setoran tuh, lalu salat subuh, lalu halaqah lagi, jam 7 sampai jam 8 makan pagi, lalu halaqah lagi, setoran lagi itu. Kemudian jam 11 itu harus tidur sampai jam 12. Jadi katanya gitu. Jadi istirahat tidur. Jadi jam 11 sampai jam 12 itu tidur. Dan azan zuhurnya itu mereka sholatnya sudah ditetapkan jam 12. Jadi nggak apa-apa misalnya mundur sedikit atau apa itu nggak apa-apa. Jadi mereka mendisiplinkan, pokoknya sholat zuhur di sana itu jam 12. Nah, habis itu makan siang sampai jam 1. Nah, setelah itu halaqah lagi gitu ya. Sholat asar halaqah lagi. Kemudian habis maghrib itu taklim. Penguatan lagi gitu ya. Nah, bahwa menghafal itu mudah. Menghafal itu nanti kalau ketemu kesulitan tidak usah putus asa, diulang-ulang, makin banyak diulang makin banyak pahalanya gitu. Pokoknya isinya motivasi terus.
Tidak boleh ada kata-kata yang negatif gitu ya, yang melemahkan. Nah, jadi hasilnya luar biasa itu. Nah, dia punya visi satu keluarga itu minimal satu orang yang hafiz Quran di Indonesia ini. Visinya itu. Jadi mewujudkan satu keluarga muslim itu minimal satu orang yang hafal Quran. Itu visi mereka. Nah, mudah-mudahan tercapai. Amin amin. Jadi sekarang udah dibuka lagi, ditambah lagi 2 hektar itu pesantrennya itu. Jadi cepat banget berkembang. Ditambah lagi, mau dibangun lagi 2 hektar gitu. Jadi santrinya di asrama-asrama. Nah, kalau yang pegawai itu banyak Pak. Pegawai negeri gitu, pegawai pajak gitu. Itu Sabtu Minggu Pak Agung. Itu yang ada sudah hafal 15 juz gitu. 10 juz. Jadi Sabtu itu, Minggu nginap ya, itu pulang gitu. Nanti minggu depan datang lagi. Nah, cuman pas Covid kemarin yang jauh-jauh itu lagi belum datang. Masih yang dekat-dekat. Jadi nggak pandang umur. Kata mereka nggak percaya tuh yang bilang bahwa yang cepat hafal tuh anak-anak apa the golden age itu. Enggak, mereka siapa aja mereka bisa buktikan bisa hafal. Nah, jadi dimudahkan lah oleh Allah gitu ya. Nah, itu satu tempat kami kunjungi. Kemudian berikutnya, nah ini ziarah ke makam Sunan Gunung Jati Pak Haji. Pasti sering ya Pak Haji ke sana ya? Pernah ya? Pak Acing pernah Pak Acing? Oh iya. Sekali. Nah, karena yang ngantar saya itu orang dalam gitu ya. Jadi keluarga inilah apa? Keraton, keluarga keraton, karena ayah mertuanya itu dimakamkan di sini. Nah, sehingga dibukakan pintu Pak ke atas. Kalau ziarah biasa itu cuma di bawah, nggak boleh naik ke atas. Nah, ini dibukain pintu, di makamnya tuh di atas Pak, makam Sunan Gunung Jati itu. Nah, cuma yang saya kaget itu ada yang nggak pakai baju begini loh. Ibaratnya itu abdi dalamnya ya, nggak pakai baju gini loh. Pusarnya kelihatan Ustaz, auratnya kelihatan itu. Jadi saya bingung juga saya. Di makam wali kok di makam. Ini ada 20 orangan nih di abdi dalamnya di situ. Jadi ada dua pangkat kayaknya. Yang satunya tuh pakaian putih-putih kayak gini, ada nanti. Nah, yang satunya nggak pakai baju gini. Banyak lah, ada 20 lah. Nah, itu yang mereka membukakan pintu. Terus entah apa di atas itu, pas turunnya tuh begini-begini, doa-doa begini. Wow. Aneh, bagi saya aneh. tapi itu nggak apa-apa. Kan tiap ini pasti punya landasan ya, punya ciri khas atau punya landasan lah, pasti melakukan itu pasti punya landasan masing-masing. Yang saya belum paham gitu. Nah, kemudian satu lagi, 3 kita kunjungi, itu ada sekolah baru namanya Bina Insan Mulia. Ustadz Zazuli, mantunya kepala Kemenak Bogor, mantan kepala. Jadi anaknya kepala kantor Kemenak Bogor itu menikah sama beliau nih, Ustadz Zazuli. Ini khusus mendidik anak-anak yang ingin ke Mesir, ke Turki, sama ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, mana aja. Pokoknya ke luar negeri semua, nggak boleh dalam negeri. Ini sekolahnya. Jadi mulai masuk itu sudah tentukan.
kamu mau ke luar negeri, mau kemana? Nah, saya Turki. Wah, kamu siapkan ke Turki, disiapkan semua. Pokoknya prinsipnya itu anak itu sampai diantarkan ke kampusnya, diterima di kampusnya, sampai duduk di kelasnya lah istilahnya tuh. Kuliah di situ dipastikan. Ini bina insan mulia nih. Nah, kalau ini sudah di Cirebonnya Pak Haji, sudah di apa? Cisaat ya, daerah Cisaat. Di Cirebonnya, bukan di Kuningan ini. Itu banyak kan anak-anak ini Pak, anak gubernur, anak menteri, anak bupati, anak wali kota di sini. Sekolah kaya, tapi murah Pak. Masuknya cuma 20 juta. Kan kurang lebih di sini ya. Sebulannya 1,6. 1,6 itu udah makan, asrama, sudah laundry. Nah, di dalamnya itu asramanya itu rumah ini, rumah joglo gitu loh Pak. Rumah Jawa Timuran itu. Jadi rumah etnik lah asramanya itu. Satu rumah itu 10 anak. Di dalamnya itu ada TV gitu. Ada TV, ada macam-macam gitu ya. Kelasnya modern. Itu IT, pendekatan IT-nya modern kelasnya. Kafe ini kafe yang bis ini nih kafe sebenarnya. Ada kafenya gitu ya. Terus ada nuansa Arab Saudinya, ada nuansa Turkinya, ada nuansa Amerikanya, ada nuansa Eropanya di dalam itu. Ada nuansa Australinya. Pokoknya dibangun dreamnya, mimpinya itu ingin ke sana. Dan lucunya itu mereka itu kadang-kadang mereka kan pakai kurikulum luar ya, Cambridge macam-macam lah. Yang ke Mesir ya kurikulum yang sesuai dengan arah ke Mesir, ke Turki gitu. Nah lucunya mereka itu kadang dibawa Pak Kiainya itu nonton itu keluar, satu bis berapa bis itu nonton, terus makan di KFC gitu. Saya dengerin aja. Jadi dibikin sealamiah mungkin, sealami mungkin lah anak-anak itu. Jadi senatural mungkin dunianya itu ya. Kalau saya kan dulu di Gontor kan gitu-gitu enggak ya. Begitu saya keluar Gontor tuh kayak aneh sendiri gitu ya. Budayanya beda gitu. Iya. Budayanya beda gitu kan. Kalau itu enggak dibikin sealamiah mungkin gitu ya. Di rumah ada TV biasa aja, kayak di rumah ada TV gitu. Jadi begitu ya. Cuman yang kuat itu apa namanya, hafalan Qurannya juga, kemudian persiapan bahasa asingnya. Ke Cina juga. Ya, kemarin Dahlan Iskan juga ke sini. Itu ada 9 anak yang dipersiapkan mau kuliah ke Cina gitu. Ada yang beasiswa, tapi kebanyakan bayar sendiri Pak. Kalau ke Mesir kan gratis ya. Sekolah di Al-Azhar Mesir itu S1, S2, S3 itu gratis. Biaya hidup 1,3 sudah cukup. Sama di sini. Paling kita agak double biaya itu pas berangkat ya, bayar tiket ya. Sama mungkin kalau mau pulang. Kalau kuliah di sananya gratis, S1, S2, S3 itu di Mesir. Di Turki juga gitu. Nah yang bayar tuh di Amerika, di Eropa, di Australia itu bayar. Nah, itu anak-anak bupati, anak-anak wali kota itu. Siapkan berapa? 1M. Ya saya siapkan 1M kata ibunya. Cerita Kiai. Wah ini gak bisa diikuti gitu ya. Kelas kita gak bisa. Pokoknya udah dikasih tahu, Bapak siapkan 1M ya. Nanti ya siap. Yang mana ini ke Amerika berapa? Sekian. Nah, jadi udah gitu Pak. Iya. Enteng mereka. Nah. Ya sudah disiapkan. Nah. Jadi Bapak Ibu melihat sedikit gambaran itu, memang corak Islam itu dalam realitas kita itu macam-macam ya. Corak pendidikan macam-macam, cara kita berislam itu juga diantara umat kita itu macam-macam. Ini saya ambil dari buku
tulisannya Profesor Dr. Abu Dinata ya, judulnya Studi Islam Komprehensif. Beliau nih dalam bukunya ada 31 corak, ada 31 corak Islam dalam kenyataan kehidupan kita, fakta di lapangan ya. Tapi beberapa nggak saya masukkan, seperti Islam radikal, nggak mau saya. Saya delete aja. Di bukunya itu ada Islam radikal, Ustaz. Nggak ada Islam yang radikal. Pokoknya saya hapus ini, saya nggak masukin. Nah, ini beberapa ya, coba saya inikan. Ini saya nampilin apa adanya. Jadi tidak menjudge ya, tidak menilai ini benar atau salah, enggak. Cuman dipaparkan. Nah, nanti tinggal masing-masing melihatnya gitu ya. Pertama ada yang disebut dengan Islam normatif. Jadi ada umat Islam kita ini, sekelompok umat Islam ini yang memahami teks Al-Quran secara mutlak. Jadi absolut, tekstual gitu ya. Tidak berusaha menangkap makna di balik teks. Pokoknya apa yang tertulis itu dipahami. Itu Islam normatif. Tidak peduli dengan keadaan umat yang terpuruk ya. Misalnya akibat perkembangan zaman, tertinggal di bidang ekonomi, tertinggal di pendidikan, enggak peduli. Pokoknya apa yang dikatakan Quran tekstual itu yang dijalani. Tidak menangkap semangatnya gitu ya. Nah, kemudian kaku dan ahistoris. Ahistorisnya tidak melihat, tidak menghargai praktek kehidupan dalam sejarah umat Islam yang dilakukan sahabat misalnya ya, yang dilakukan para aulia, para ulama misalnya, baik itu pengembangan pemikiran, baik itu ijtihadnya, pembaharuan, itu nggak dipandang. Pokoknya yang nggak tertulis di Al-Quran, di teks hadis, udah nggak dipakai gitu ya. Nah, itu Islam normatif. Saya cepat aja. Kemudian kedua, Islam ideologis. Islam ideologis itu menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi atau cita-cita yang harus diperjuangkan menjadi dasar atau falsafah bangsa atau negara, dan akan diterapkan ke semua aspek kehidupan, diatur berdasarkan ideologi Islam atau falsafah Islam ini. Nah, Islam ideologi ini mengalami banyak tantangan berat, karena terutama pada negara yang majemuk, yang beragam, berbeda suku, ras, budaya, dan agama. Karena sering mengalami penolakan dari berbagai suku, ras, agama, maka sering terjadi kekerasan. Islam ideologi itu kayak di ITII gitu ya, Kartosuwiryo, siapa lagi? Kalau di luar negeri Hasan Al-Banna gitu ya, gerakan Islam Muslim gitu ya, itu kuat ideologis. Nah, jadi ada sebahagian umat Islam kita yang berpaham Islam itu Islam ideologis gitu ya. Kemudian ada Islam politis, sama, memperjuangkan agar kekuasaan atau pemerintahan itu ada di tangan umat Islam. Nah, dalam prakteknya mereka mendirikan berbagai partai Islam. Nah, Islam politis, bikin partai. Nah, tujuannya sangat baik, yaitu ingin memperoleh kekuasaan. Namun dalam kenyataannya partai politik Islam itu sering tidak bersatu ya. Sehingga sering kalah dalam pemilu, yang kaum nasionalis dan lain-lain. Kemudian ada lagi sebagian umat Islam kita yang Islam formalitas. Islam formalitas itu menginginkan kata-kata Islam itu secara eksplisit itu kelihatan gitu ya, tercantum dalam ketatanegaraan dan pemerintahan sebuah negara. Nah, misalnya
dalam konteks di Indonesia itu ingin kata syariat Islam itu dicantumkan secara tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian label Islam itu dicantumkan dalam berbagai lembaga seperti peradilan Islam, perbankan Islam, ekonomi syariah, parlemen Islam, pendidikan Islam, budaya Islam, Islam, gitu ya. Sampai ada orang mobil itu tulisannya itu ya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di kaca belakang gitu ya. Nah, itu ingin menunjukkan kan. Nah, cuman konsekuensinya kalau ingin menunjukkan begini, itu perilakunya harus sesuai itu. Kalau nggak sesuai perilakunya, nanti menjatuhkan nama Islam. Jadi mobilnya tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jalannya zigzag, nyerempet orang, buang sampah lempar, menerobos lampu merah, wah, malu merusak Islam gitu ya. Jadi hati-hati kalau yang ingin memilih Islam formalitas, sesuaikan perilaku. Nama partai Islam, tapi kelakuan bertengkar di dalamnya sesama pengurusnya misalnya. Nah, jadi itu hati-hati ya. Kasihan Islamnya. Nah, ada lagi Islam dogmatis. Nah, Islam dogmatis itu menganggap seluruh ajaran Islam itu baik dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun pendapat ulama dalam berbagai kitab itu sudah baku, sudah pasti benar. Benar semua deh pokoknya, nggak perlu diperdebatkan lagi. Tidak lagi membedakan ajaran yang qat'i dan yang zonni gitu ya. Tidak membedakan yang muhkamat dan yang mutasyabih. Seluruhnya dianggap mutlak, benar semua pokoknya. Itu dogma. Pokoknya sam'an wa ta'atan gitu. Nah, fanatik terhadap ulama tertentu, pengajiannya itu satu arah, nggak ada diskusi pokoknya. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi Islam dogmatis, nggak ada ruang untuk mengkritisi, nggak ada. Nah, kemudian Islam eksklusif. Wah, ini kayak bis eksklusif ya. Kayak kereta api eksekutif. Nah, eksklusif itu bahasa Inggris ya. Artinya itu sendirian, terpisah dari yang lain. Jadi Islam eksklusif ini adalah orang Islam yang sikapnya memandang bahwa keyakinan, pandangan, pemikiran, dan prinsip dirinya yang paling benar. Yang lain itu salah. Yang lain itu salah. Ya. Pemikiran, keyakinan, prinsip orang lain itu salah, sesat, dan harus dijauhi. Jadi eksklusif. Saya sendirian yang benar. Atau saya dan kelompok saya yang benar. Yang lain salah, sesat. Nah, tidak mau menerima saran, masukan, dan pemikiran yang berasal dari luar dirinya atau kelompoknya. Hanya dirinya atau kelompoknya yang mendapat keridaan Allah dan yang berhak masuk surga. Nah, itu. Ini yang mengkapling-kapling surga. Ada yang seperti ini juga. Ini paket ya, silahkan pilih ya. Macam bebas. Kemudian ada lagi Islam tekstual, Islam literalis. Nah, paham yang semata-mata mengandalkan ajaran yang tertulis. Jadi mirip yang tadi di atas, yang normatif itu ya. Jadi mengandalkan semata-mata pada ajaran yang tertulis di dalam Al-Quran dan dipahami secara harfiah. Nah, karena dia teks ya, tekstual, dipahami secara tekstual tanpa ada keberanian untuk menafsirkan
sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran yang umum yang berlaku. Nah, yang parah lagi, kadang-kadang Islam tekstual ini tidak melihat hubungan antar ayat, juga tidak memperhatikan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, dan berbagai ketentuan lainnya. Jadi yang dia pahami itu kadang sepotong-sepotong ya. Apa bunyinya ayat, udah. Padahal ayat itu kan, di antara ayat-ayat itu ada asbabun nuzulnya ya, kenapa ayat itu diturunkan. Nah, sehingga kita nanti bisa menangkap makna di balik teks itu. Sehingga praktek kehidupannya menjadi berbeda dengan umumnya yang dipahami oleh umat Islam. Paham ini muncul disebabkan oleh ketidakpercayaan pada kemampuan akal dan ijtihad manusia. Akal tidak dilibatkan dalam memahami makna yang tersirat dari satu ayat. Jadi tekstual. Kemudian ada lagi Islam fundamentalis. Fundamental itu artinya dasar, pokok atau asar. Muslim fundamentalis adalah muslim yang percaya, mengamalkan dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran pokok dalam Islam seperti rukun iman dan rukun Islam. Menurut saya, semua muslim itu mestinya fundamentalis, harus fundamentalis. Nah, harus pegang kuat gitu ya. Tapi ada tapinya. Nah, tapi ketika ada orang lain tidak beriman gitu ya, atau tidak menjalankan syariat, nggak boleh dibunuh gitu, nggak boleh dipakai kekerasan. Seperti Nabi kan, pamannya Abu Thalib kan tidak memeluk Islam. Apa namanya, goncang-goncang dirinya, ayo masuk Islam. Misalnya enggak kan. Nah, jadi urusan keimanan, urusan itu tuh urusan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi pada tahap tertentu kita berhenti. Kalau sudah kita berhenti, itu sudah bukan wilayah kita. Masalah hidayah itu wilayahnya Allah. Tidak ada paksa, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada jalan kekerasan. Ciri-cirinya keyakinannya rigid ya, kaku. Dalam hal yang qat'i saya kira kita harus rigid ya, kaku ya. Dalam hal yang qat'i ya Ustaz ya, misalnya tauhid pada Allah itu nggak bisa tawar-tawar. Keimanan kepada Rasul gitu ya. Dalam hal yang qat'i, yang mutlak. Jadi keyakinannya rigid, kaku, dan literalis. Nah, literalisnya ini yang perlu dibenahi juga kalau menurut saya. Sikapnya eksklusif dan konservatif. Nah, juga ini akibatnya ya, kalau tidak balance. Kemudian menolak berbagai budaya modern. Nah, kadang-kadang mereka berpakaian itu juga milih-milih ya. Nah, alat-alat kebersihan mungkin juga tidak pakai semua. Jadi hati-hati banget. Pokoknya budaya modern itu banyak yang tidak cocok bagi mereka. Mereka sangat hati-hati. Berpakaian juga tidak punya pilih-pilih, nggak seperti kita ya. Kita apa jadi pakai ini, gitu ya. Yang penting nutup aurat. Kemudian alat-alat hiburan apalagi ya. Bahkan mungkin di rumahnya tidak ada TV, tidak boleh ada musik, tidak ada macam-macam gitu ya. Makanan juga gitu. Oh, ini makanan Yahudi, ini makanan Nasrani, ini makanan macam-macam lah. Ya. Ciri-cirinya gitu ya. Tapi dalam beberapa hal kita setuju banget itu ya. Dalam beberapa hal mungkin berbeda lagi. Kemudian Islam tradisionalis. Nah, tradisi ya, tradisi itu adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran lain-lain yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang.
Itu tradisi. Tradisionalis itu orangnya. Islam yang memelihara tradisi, gitu ya. Tradisi apa? Nah, tradisi keislaman. Jadi berpegang pada Al-Quran dan hadis, tapi juga kepada produk-produk pemikiran ulama terdahulu. Jadi ini sangat berpegang pada produk ulama terdahulu. Ini banyak umumnya di pesantren ya. Jadi kita fikih, tafsir, ilmu kalam, tasawuf tuh sampai hari ini mereka merujuk ke pemahaman-pemahaman ulama di masa lalu. Ciri-cirinya tertutup, tidak mau menerima pemikiran baru, tidak dapat membedakan antara ajaran dengan yang bukan ajaran. Jadi kadang-kadang tercampur dengan budaya, tercampur-campur dengan budaya, tercampur dengan budaya tradisional di luar Islam. Nah, makanya kadang-kadang ada istilah, oh itu Israiliyat, bisa diketik kita kuning tuh bertebaran itu. Nah itu harus dikritisi juga. Ya, tapi mereka enggak tuh kecampur-campur itu, lebih mengutamakan perasaan, kadang-kadang agak-agak mistik ya, agak-agak ada khurafatnya gitu, apa? Agak-agak gitunya gitu, mistis daripada akal pikiran. Jadi kalau ingin kaya, mereka tuh biasanya tirakat. Baca tirakat, banyakin sholawat, terus bacaan-bacaan apa, itu kalau ingin kaya. Kalau ingin berwibawa, baca ini macam-macam gitu. Itu banyak amalan tuh. Mungkin sampai ingin mendapatkan jodoh juga ada bacaannya gitu ya. Ada amalnya. Biar ganteng gitu ya, tertarik. Atau mungkin juga biar kebal kan. Zaman dulu. Nah, jadi di pesantren tuh ada semua lengkap tuh, paket lengkap. Nah, saya kemarin ke Buntet, Pak. Buntet ya? Oh, maaf Buntet. Nah, saya ke situ juga kemarin. Datang. Wah, ini beda lagi gitu ya. Jadi 3 hari di Cirebon itu saya nangkap agak ada mistis-mistis juga. Jadi kiainya ngerokok, Tat. Sambil ngobrol tuh ngerokok terus, Tat. Habis berapa batang. Wah. Kalau ngomongnya udah bicaranya udah kerajaan, masa lalu gitu ya. Masalah pokoknya di luar nalar lah. Supranatural gitu-gitu masuk gitu. Nah, ada kepercayaan gitu-gitu. Cenderung bersikap teosentris ya, Jabariyah, jumud, statis, kurang menghargai waktu, juga tidak menggunakan hukum sebab akibat, kausalitas. Ini biasanya karena dia Jabariyah, doa kenceng, ya, tirakat kencang, tapi kerjanya kurang biasanya, kurang fight, kurang kerjanya kurang gigih. Jadi banyakkan tirakatnya. Biasanya gitu. Jadi macam-macam ya. Kemudian Islam historis, kultural. Nah, ini kekecilan ya, nggak kelihatan ya. Saya juga nggak kelihatan nih. Pokoknya intinya gini, Islam historis itu selain Al-Quran dan hadis juga melihat kehidupan sahabat. Jadi praktek-praktek baik yang dilakukan sahabat itu juga diikuti. Yang kehidupan ulama ya, pemerintahan Islam di masa lalu, khilafah masa lalu itu diikuti. Ya. Itu historis namanya. Kemudian kultural. Kultural itu juga disesuaikan ya dengan kultur di masing-masing bangsa. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Turki, pasti ada ciri khas keunikan Muslim di sana. Nah, misalnya cara berpakaiannya, gitu ya, adat perkawinannya, makanannya, mungkin dalam hal cara ibadah tertentu mungkin juga. Kalau ke Iran nanti ada lagi keunikan kekhasannya.
ke India gitu lagi, ke Brunei, ke Malaysia, ke Indonesia. Indonesia ini ada halal bihalal ya, tradisi halal bihalal. Itu kultural tuh. Nah, di tempat lain nggak ada ya. Di Indonesia itu ada beduk. Di tiap masjid itu ada beduk. Di Arab nggak ada beduk. Nah, di Cina itu lonceng. Cakradonya itu. Kalau ingin manggil sholat tuh lonceng. Dulu ya. Waktu sholat masuk, lonceng gede itu dibunyiin. Masuk waktu sholat. Nah, Islam itu welcome dengan keunikan-keunikan itu dilihat gitu, dihargai gitu. Jadi selain Al-Quran, hadis yang historis yang pernah terjadi masa lalu dan kultur di masing-masing tempat itu juga dihargai. Maka ada istilah di dalam fikih itu ada istilah pengambilan hukum itu ada istilah al-uruf ya. Al-uruf. Kemudian ada hadis mengatakan kullu ma'rufin shadaqatun ya. Setiap ma'ruf itu kebaikan yang lahir dari kebudayaan. Al-uruf dari kebiasaan. Al-uruf itu kultur. Jadi tiap daerah itu punya uruf, punya adat istiadat masing-masing yang diterima oleh Islam. Kata Nabi, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap ada kebaikan di dalam satu budaya itu ambil, bagus. Al-uruf. Tapi catatannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang senada gitu ya, itu diambil. Walaupun tidak ada di Al-Quran dan hadis, tapi senada, itu bagus, itu diambil. Kemudian ada lagi Islam rasional intelektual. Ini dominan menggunakan akal dalam memahami, meyakini dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi dominan penggunaan akalnya. Akal dipandang sebagai anugerah Allah yang paling berharga. Menurut kalangan kelompok ini, akal dipandang sebagai anugerah Allah yang paling berharga. Dalam Al-Quran, perintah untuk menggunakan akal lebih banyak dibandingkan dengan perintah untuk ibadah. Dibandingkan perintah sholat, misalnya puasa, itu lebih banyak perintah menggunakan akal, kata mereka. Ciri-cirinya, cirinya itu akidah, teologinya itu Mu'tazilah atau Maturidiyah Samarkand. Jadi bagi bapak yang mempelajari teologi itu nanti ketemu ada teologi Asy'ariyah, teologi Jabariyah, Qadariyah, Maturidiyah Samarkand, Maturidiyah Bukhara, kemudian Mu'tazilah. Nah, orang yang Islam rasional itu senangnya, cenderungnya teologinya Mu'tazilah. Mereka fikihnya lebih cenderung menggunakan fikihnya Imam Hanafi. Karena penggunaan ra'yu dan penggunaan qiyasnya lebih kuat, analogi. Filsafatnya dalam hal tertentu lebih, ini yang hati-hati. Dalam hal tertentu, teman-teman yang Islam rasional itu, ketika wahyu dan akal berbenturan, dalam hal tertentu dia pilih akal. Mereka mendahulukan akal daripada ayat. Dalam hal tertentu ya, ketika berbenturan, ini yang hati-hati. Kemudian dalam tasawuf itu juga sama, penggunaan akal dalam kedekatan batin pada Allah. Kalau di Indonesia ini tokohnya Harun Nasution, ada bukunya Islam Rasional. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Itu orangnya sufi sekali. Jadi orangnya satu sisi dia rasional,
tapi satu sisi ibadahnya kuat sekali. Jadi sufistik gitu. Jadi kata beliau, kalau akal itu, nah itu makanannya ini pengetahuannya yang sifatnya lahiriah. Nah, tapi batin kita juga tuh perlu makan, sama batin juga perlu makan nih bilang, seperti jasad. Nah batinnya itu larinya ke sufi. Jadi ikut tarikat juga. Harun Nasution ini ikut tarikat. Misalnya beliau melihara anjing, kemana-mana kalau lari pagi itu bawa anjing. Padahal rektor yain. Karena menurut beliau anjing nggak apa-apa. Di Quran nggak ada keharaman anjing. Nah, di hadis mungkin ada, karena di hadis mungkin lebih gunain akal. Ya udah akal aja. Gitu kali Ustadz ya. Nah, kemudian, tapi mereka tetap menyadari akal itu ada batasnya, ya. Keterbatasan akal dalam hal yang qat'i dan ta'abbudi. Hal-hal yang qat'i, yang absolut, yang mutlak juga mereka tidak otak-atik. Yang ta'abbudi itu yang sudah diterima apa adanya, yang ibadah ya. Misalnya kenapa sholat subuh 2 rakaat? Udah itu ta'abbudi aja, terima aja. Maghrib, kenapa maghrib 3 rakaat? Udah terima aja. Itu namanya ta'abbudi. Nah, sam'an wa ta'atan. Yang gitu-gitu mereka terima, tidak mempersoalkan, ya, tetap. Kemudian ada lagi, tinggal 2 lagi ya. Islam humanis. Nah, Islam humanis adalah penerapan nilai-nilai kasih sayang, rasa cinta, persaudaraan, perdamaian, keharmonisan, toleransi, kemanusiaan, dan keselamatan bersama diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi menonjolkan ayat-ayat, hadis-hadis yang human, yang hadis ayat-ayat yang keras-keras itu enggak gitu ya. Jadi human, yang manusiawi, yang ramah, yang bagus-bagus ya. Hadis juga gitu, ayat Quran juga pilih yang human. Nah, nilai-nilai human diambil dari ayat-ayat Quran, kemudian cenderung kepada penanaman akhlak dan tasawuf. Jadi larinya ke akhlak lagi, ke tasawuf. Kemudian ingin menghadirkan, mereka ini ingin menghadirkan Islam yang santun, yang ramah, yang elok, yang toleran. Nah, dengan Islam humanis, kata mereka nih, pandangan keyakinan mereka, dengan Islam humanis, Islam dapat mencapai tujuannya tanpa menimbulkan gejolak. Jadi ibarat ngambil ikan itu tanpa dibikin keruh itu airnya, ya, nggak diaduk-aduk itunya, empangnya. jadi ingin mencapai tujuan Islam tanpa menimbulkan gejolak. Jadi lewat praktik-praktik akhlak aja gitu ya. Dahulukan akhlak. Nah, human, kasih sayang. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini yang terakhir. Islam esoteris. Esoteris itu artinya Islam batin, Islam di dalam. Nah, lawannya itu eksoteris lawannya. Nah, eksoteris itu lahiriah, jasmani, batin. Jadi Islam esoteris ini berkonsentrasi pada pensucian batin, mensucikan batin. Nanti mereka bicaranya tuh tentang qalbun, ya, qalb hati, fu'af, lub, zauq, masalah zauq, kemudian roh, sir, itu bahasa-bahasa tasawuf semua. Kemudian diperkenalkan oleh Anand Krishna. Nah, ini agak kontroversi juga. Anand Krishna dalam bukunya Islam Esoteris, Kemuliaan dan Keindahannya. Nah, jadi Anand Krishna. Kenapa Islam esoteris ini muncul?
Ini lahir dari reaksi atas sebagian umat Islam mengamalkan ajaran itu hanya berhenti pada aspek lahir, atau bahasa lainnya itu Islamnya hanya Islam fikih. Jadi jalankan sholat, zakat, puasa, lahiriah aja, nggak nyampe ke batinnya. Sholat tapi nyerobot orang masih gitu ya, misalnya. Sholat tapi dagang masih curang, misalnya. Kan masih ada gitu ya di daerah atau di mana-mana itu. Ngurangin timbangan itu jualan. Sholat ya sholat itu. Naik haji ya naik haji gitu ya. Tapi masih jadi rentenir gitu. Jadi gitu. Islamnya itu nggak nyampe nancep ke dalam. Nah, karena melihat banyak yang kayak gitu, muncullah Islam esoteris. Jadi pensucian diri. Kemudian juga melihat kehidupan modern yang terlalu materialisme ya, kurang memperhatikan spiritual. Kemudian melalui aspek batin maka akan bertemu nilai-nilai berbagai agama. Nah, ini yang Anand Krishna juga lakukan. Jadi kata dia, kalau kita bicaranya agama itu di level batin, pensucian diri, nah, nanti itu akan ada titik kesamaan dengan agama-agama lain. Kemudian itu dijadikan dialog ya, sebagai jalan dialog antar agama, didasarkan pada ketulusan, keterbukaan, dan kebersamaan. Nah, jadi itu Bapak-bapak sekalian silakan pilih gitu ya, menu prasmanan. Islam macam-macam faktanya di lapangan seperti itu. Nah, kemudian apa yang menyebabkan berbagai corak paham keislaman ini muncul? Nah, pertama itu disebabkan oleh keinginan untuk mewujudkan cita-cita Islam, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Namun caranya berbeda-beda. Jadi kalau kita husnuzon, itu mereka itu semuanya sampai mengeluarkan paham-paham begitu, itu sebenarnya tujuannya itu baik gitu. Ingin mewujudkan Islam itu rahmat bagi seluruh gitu. Ingin mewujudkan cita-cita Islam gitu. Ingin menegakkan Islam di sini. Cuman caranya beda-beda mereka. Ada yang konsentrasinya di sini, di politik, ada yang di dogma gitu, dengan caranya dogmatis itu gitu ya. Ada yang humanis, ada yang dengan akal gitu, meningkatkan akal. Nah, jadi itu pertama ya, sebenarnya tujuannya baik. Yang kedua, munculnya paham atau corak keislaman ini menunjukkan bahwa Islam itu dapat didekati dengan berbagai pendekatan ya. Dapat dipahami, dapat dihayati, dan dapat diamalkan oleh umatnya dengan berbagai cara atau metode. Kemudian paham-paham keislaman tersebut lahir dari hasil ijtihad yang menggunakan berbagai pendekatan juga, berbagai disiplin ilmu, berbagai keahlian. Nah, setiap keahlian, setiap paham berupaya mencari jalan yang dianggapnya paling benar. Nah, jadi setiap kelompok itu, setiap paham itu mencari jalan yang dianggapnya paling benar. Paham-paham keislaman akan selalu hadir di setiap tempat dan zaman. Jadi jangan khawatir teman-teman, pasti nggak berhenti. Makin itu pasti ada terus. Paham-paham itu akan bermunculan, ya. Di zaman manapun, di tempat manapun itu akan ada. Nah, itu akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, karena faktor ekonomi, ya, karena faktor politik, budaya, peradaban, dan lain-lain. Nah, corak itu tuh biasanya muncul karena pengaruh itu. Nah, kemudian, nah ini dari saya nih, terakhir. Bagaimana menyikapi perbedaan atau corak paham keislaman itu? Nah, ini menurut saya ya, menurut saya Bapak-bapak, nah, ini boleh kita berbeda. Menurut saya cara menyikapinya adalah yang pertama,
pastikan tidak ada perbedaan pada hal yang qat'i. Jadi kalau satu paham itu sudah melanggar hal-hal yang sifatnya qat'i dalam Al-Quran dan hadis, yang sudah dinyatakan mutlak ya, contoh ya dalam Al-Quran itu yang mutlak itu banyak ya. Misalnya masalah keimanan ya, rukun Islam, masalah waris itu sudah dijelaskan rinci oleh Allah. Masalah apa lagi? Pokoknya yang sudah qat'i jelas dalam Al-Quran itu kalau ada yang ngotak-atik, nah itu hati-hati. Kalau bisa jangan diikuti. Kemudian yang ta'abbudi. Kalau masih ada yang ngotak-atik yang ta'abbudi, ingin merubah Islam, umat Islam tuh sholat 5 kali sehari, nggak ada dalam Al-Quran sih. Ya, ada yang kemarin ya. Ada di hadis, di Quran nggak ada. Nah itu kan yang sebenarnya sudah kita ta'abbudi ya, kita udah sam'an wa ta'atan, kita terima. Nah yang ibadah-ibadah yang sudah ta'abbudi itu ada yang ngotak-atik. Nah ada paham yang ngotak-atik itu ya udahlah, jangan diikuti. Kemudian yang muhkamat, ayatnya itu sudah jelas ya, bukan ayat mutasyabih. Ayat-ayat muhkamat itu juga jangan diutak-atik gitu. Jangan dibawa ke pengertian lain yang aneh-aneh. Kemudian jika bertentangan dengan yang qat'i, yang ta'abbudi, yang muhkamat, maka tinggalkanlah, jangan diikuti. Itu kalau menurut saya. Kemudian di dalam setiap paham, nah ini juga di dalam setiap paham-paham tadi itu nggak semua saya jelasin ya, banyak banget ya, nggak cukup waktunya. Di dalam setiap paham boleh jadi ada kebenaran ya. Misalnya yang paham fundamentalis itu ambil girohnya, semangatnya apa namanya, giroh atau apa ya, semangat keislamannya itu ambil, bagus tuh. Tapi yang kekerasannya jangan. Yang humanis juga bagus, ambil. Islam yang menunjukkan akhlak, ambil Islam ini. Tapi dia lembek, orang humanis itu lembek terhadap maksiat. Ya Ustaz ya, dibiarkan gitu ya. Nah, coba cari lagi gitu ya. Humanisnya ambil di situ. Yang kekuatan fundamentalisnya terhadap hal-hal yang qat'i itu bagus, ambil. Karena ada orang yang ada paham tuh yang silau dengan peradaban barat ya. Jadi seakan-akan peradaban barat itu yang lebih bagus, sehingga dia nggak mau menggali ke asas pokok pondasi Islam. Nah, dia tidak fundamentalis, dia tidak berakar pada Islam. Banyak loh tokoh-tokoh itu yang pemikirannya itu sebenarnya kalau ditelusuri, dia itu sebenarnya nggak percaya, nggak yakin dengan akar Islamnya itu, bahwa dengan Islam itu kita bisa berjaya, bahwa dengan Islam itu kehidupan dunia ini akan lebih baik. Itu ada loh tokoh-tokoh itu yang tidak fundamental, tidak berakar gitu loh, lebih silau terhadap peradaban barat gitu ya. Nah padahal sekarang peradaban barat sendiri mengakui mereka rapuh. Saya senang tuh yang di share videonya Ustadz Hilmi ya. Ustadz Hilmi share video di grup bagaimana rapuhnya peradaban barat sekarang, mulai dari keluarga ya, hampir semua keluarga di sana itu bercerai ya. Mereka ke gereja nggak enak ya. Nah mereka ke gereja tapi habis itu berselingkuh gitu ya. Pendeta guys biasa ya kan. Nah, kemudian Yesusnya dihina-hina, diam aja. Nah kemudian apa lagi? Jadi banyak tatanan tuh rusak loh sebenarnya di barat tuh. Di balik keindahan itu di dalamnya ada yang, tetapi sebaliknya, nah, di Qatar, di Dubai, di Arab Saudi keluarga tuh utuh ya, mereka hidup bahagia, punya anak gitu.
kriminal juga minim, maksiat juga kurang, jarang gitu ya. Nah, dan ada survei mengatakan wanita-wanita muslimah itu lebih bahagia dibandingkan wanita-wanita yang ada di Eropa yang joget-joget di bar, yang bebas, yang itu. Nah, sekarang tuh mereka bingung. Seks bebas sudah. Sekarang nyoba-nyoba dengan sesama jenis, barangkali lebih enak, lebih bahagia gitu ya. Nah, kawinlah sesama jenis, oke, monggo silahkan. Yang perempuan juga lesbian silahkan. Habis itu bingung lagi gitu. Kok ya nggak happy juga gitu. Jadi nyari-nyari gitu. Nah, jadi banyak kehancuran di dalam itu sebenarnya, kebingungan. Nah, jadi itu makna fundamentalis itu maksud saya dalam arti positif. Kita harus meyakini akar atau pokok asas dalam ajaran kita itu luar biasa bagus, gitu ya. Pondasi yang luar biasa bagus, yang kalau itu nanti bisa diwujudkan, itu yang disebut rahmatan lil alamin itu. Ya. Tapi cara-cara metodenya, kalau ada yang menentang dakwahnya atau itu jangan tidak keras ya, tidak melalui jalan kekerasan. Nah, jadi terukur gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nggak ada ibunya ya. Bapak-bapak sekalian, dari sekian paham-paham ini ambil, nah mana tadi saya bilang, ambil yang bagusnya, ya, ambil yang kita anggap benar, dan tinggalkan yang salah atau buruk. Ya, setiap paham itu punya kelebihan, punya kebenaran, dan mungkin juga punya kesalahan. Ambil yang benar, tinggalkan yang salah. Setiap kelompok umat yang berbeda paham hendaknya bersinergi dan saling membangun kesepahaman, mendekat menuju titik kesamaan, kalimatun sawa. Karena pada dasarnya tujuannya baik, yaitu ingin mewujudkan cita-cita Islam, rahmat bagi seluruh alam. Tetap menjaga silaturahim, walaupun kita berbeda-beda, tetap jaga silaturahim, jaga persaudaraan, karena perbedaan tersebut merupakan sunnatullah, sebuah keniscayaan. Nggak mungkin kita nggak berbeda, Pak. Kita satu rumahnya sama istri itu beda, Pak. Satu kakak adiknya kan beda ya. Nah, jadi kalau ada perbedaan itu sunnatullah, sebuah keniscayaan, itu selalu ada. Jangan bermimpi ingin menghilangkan perbedaan. Jangan punya mimpi ingin menghilangkan perbedaan. Itu boleh jadi melanggar sunnatullah. Jadi memang diciptakan berbeda-beda kita itu, ya. Nah, kalau nggak gitu nanti kosong neraka. Atau masuk neraka semua, atau masuk surga semua, kan enggak gitu ya. Jadi setiap orang itu berdasarkan ilmunya, pengetahuannya, dari ilmu pengetahuannya itu dia meyakini dan mengamalkannya. Nah, jadi itu kira-kira kesimpulannya dari saya, bagaimana menyikapi perbedaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya.